Duka mahatani Tuhan natar surat di Hakim-Hakim pasal 10 tolu, Hakim-Hakim pasal 13, Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya." 14. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan, tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Puji Tuhan. Hatani Tuhan naing makatai di tonga-tongata di bagasan soreon sebenarnya berbicara tentang aset. Supaya ada kerinduan Tuhan bahwa aset yang kita punyai, yang kita miliki, betul-betul mendapat perhatian dan fokus kita. Apa fokus kita dalam hidup ini selain fokus kepada Tuhan? Tentu fokus kita adalah Tuhan, yaitu surga. Tetapi setelah itu apa fokus kita di dunia? Latar belakang Manoah adalah seorang pekerja di rumah Tuhan, pelayan di rumah Tuhan, bersama dengan istrinya. Mereka adalah aktivis pelayanan. Mereka ini hari-harinya selalu bekerja di bait suci. Di bagas joroni Tuhan do hari-hari ini halakon, martangiang, memuji Tuhan, marjamitai, ido ulau ni halakon, suami istri. Jadi keluarga selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi keluarga ini setelah menikah lama tidak punya anak. Leling dan mardak dana. Tapi sudah do jolma na menikah pasti do tangyang na asa marpinopa. Hampir sudah do jolma merindukan anak, bawa do buru-buru sarupa do. Memang di sebagian halak Batak idok bolu bawa uriko tina buru nomor 2 ini. Alai dang di hitana Marpenta Costa ini. Bolu di hitana Marpenta Costa sarupa do bawa do buru-buru. Puji Tuhan. Nah, si Manoah do istrina nungaliling nasida marumah tangga. Salah satu topik yang nihalaki tentu asa marpinopa.
Alai lebih sekedar martangi yang asa marpinopar. Godang dong kitang yang nihalakon na asin. Secara umum manusia akan membuat topik dalam rumah tangganya adalah soal pinopar. Alai liling dan marna dijawab Tuhan. Bertahun-tahun, bahkan sepertinya mereka lanjut usia. Disebut sampai istrinya mandul. Secara medis boleh dok mandul dan memungkinkan dia berketurunan. Alai ahan na didok ni Jolma berbeda dohot na didok ni Tuhan. Mustahil bagi Jolma, tiada mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Alan itu asa unang mergatu kita tu Jolma, unang mergatu kita tu ahan na didok dokter, baik dokter kandungan. Alana sudi bodoh tarpatu-patuhan. Songoni nang keluargaon. Nang pe asida leling dan marda dana. Jaladani boto asida do pe nang marda dana pernah mangadau. Alana ngaliling ngalanjut umur. Nunga mandul. Tama dong be tanda-tanda akan berketurunan. Alai dan mengurangi bahagia ni keluargaon. Tidak mengurangi sukacita ni halaki melayani Tuhan. Tidak mengurangi bahagia mereka dalam berumah tangga. Jarang tuh sama ngomong. Biasanya belum liling sama dong beda dana, apalagi ikunci mati di dokter tidak akan mungkin. Sesuatu yang mustahil belum na dokter. Biasanya itu mulai nama adong masalah. Hoi nadong sauti persoalan oma bosirna gadi ribut. Ay solino to ho ina amat tanah tu ina tanah iso boy mangandung Jawa ina tanah ay so na so mangandung oro na so tinggal ina musik aku dalam semua ini melayani kami sebagai hamba Tuhan. Gabi dalamnya ribut bahkan pecah. Alai keluarga Manoah selalu bahagia, selalu harmonis sekalipun di tengah-tengah keluarga itu menjadi topik pergumulan yang besar. Itu membuktikan bahwa kelahiran seorang anak laki-laki maupun anak perempuan bukan karena kuat dan gagah manusia, bukan karena hebatnya sperma laki-laki atau sel telur perempuan dalam istilah dunia medis. Tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi boleh dilihat di kita dana dan ala digobota sebagai suami maupun sebagai istri. Allah karena kasih karunia Tuhan. Kolom rohani Tuhan asa tambah bahagia di kamar dana. Unang atau nomor dana gawe tambah dan bahagia. Nomor pinopor gawe tambah berantakan. Jadi boleh tambah merdadana pasti do tambah bahagia. Puji Tuhan. Walaupun ketika kita beranak atau berketurunan, persoalan bukan tambah sedikit, pasti tambah banyak. Tetapi jangan pernah alasan dalam sebuah rumah tangga anak itu menjadi sumber konflik. Nah, kisah Manoah, walaupun istrinya yang mandul tidak memiliki anak, bukan alasan bagi mereka untuk bercerai, bukan alasan bagi mereka untuk berpisah, tetapi justru membuat mereka makin tekun berdoa, makin setia melayani. Karena itu siapapun kalau punya persoalan, pergumulan, jangan justru makin menjauh dari Tuhan, tetapi justru makin mendekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang sungguh hati, orang yang tidak setengah-setengah. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetapi Tuhan justru menaruh perhatian lebih, menaruh konsentrasi penuh kepada orang-orang yang sungguh hati, seperti Manoah dan istrinya. Karena bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan, perceraian bukanlah solusi, tetapi justru perceraian akan menambah masalah baru, menambah beban baru,
dan menambah aib-aib yang baru. Doa dan pergumulan suami istri Manoah bersama dengan kekasihnya bukan bagaimana anak supaya lahir. Kalau saya melihat sebelum anak lahir, justru doa mereka fokusnya bagaimana apabila sudah Tuhan beri mereka anak. Saya akan bacakan. Malah disebut di sini, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu untuk datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir." Jadi lahir do beda danak, alai pergumulan ni si Manoah, songo dia kami naing mengajar menuntun danak nanaing lahiri. Apa do beban? Puasa. Nah, Oma, Allah bagi keluarga Manoah, anak itu adalah aset yang paling mahal. Puji Tuhan. Bagi keluarga Manoah, bukan sawit aset yang paling berharga. Bagi keluarga Manoah, bukan kebun karet atau kebun nanas yang paling berharga. Tapi bagi keluarga Manoah, anak adalah aset yang paling berharga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Ada lagu dulu saya ingat, lagunya Keluarga Cemara. Ada yang ingat? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Jadi harta yang paling berharga bagi Manoah adalah keluarga. Aset yang paling mahal bagi dia adalah anak. Mau anak laki atau anak perempuan, itu adalah aset yang paling berharga. Bukan sawit. Banyak orang rela anaknya tidak sekolah, yang penting bisa beli sawit. Banyak orang anaknya nggak usah kuliah, yang penting bisa beli kebun nanas. Tapi di kita di sini tidak. Justru kita mau balik. Kita rela menjual kebun nanas demi anak kita bisa sekolah. Puji Tuhan. Kita rela menjual kebun sawit, yang penting anak kita bisa sekolah. Karena anak itu adalah aset yang paling berharga. Orang Batak sudah bilang, anak pun hidup, bukan sawit, bukan kebun, bukan rumah, tapi anak itu adalah aset kita yang tak ternilai harganya. Ai bolu sawit, bolu do turun naik buti hargana. Ai hoin ya harga ni sawit harga 500 rupiah per kilo. Ai torso yurus joma be sawit. Ai bolu anak tak, dah kia makin turun nilai. Ai makin naik. Isi sona punya anak di pangarap Tuhan. Nong mulai menikmati kiriman. Karena senyum-senyum ini wereng idoi. Bolo diurus danaki mulai geleng sampai selesai kuliah. Aset yang paling berharga umar dari yang non nggodong ko hasil ini sia sawit. Jadi unang perhatian musuh itu sawit. Aset kita bukan jahat. Aset yang paling berharga adalah anak kita. Urus dia. Walaupun dia masih kecil kelihatan ingusan, kayak enggak bernilai. Berengon waktu geleng sesongon orang mau. Alai puluh tahun hingga dia akan menjadi aset yang paling berharga. Ada yang tahu Thomas Alva Edison? Kisah Thomas Alva Edison, penemu lampu. Dia itu dulu waktu di sekolah, udah masuk sekolah, gurunya hubungi, bikin surat ke mamanya untuk dibawa si Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, iya Pak Guru, iya Bu Guru, ini surat kasih mama. Ibu surat itu makna, jahau makna begini, tangis makna majah.
Rosi atau Mas Alvin, mama, kenapa surat dari Pak Guru atau Bu Guru? Kenapa mama menangis? Tidak, nak. Kenapa mama? Iya, Pak Guru atau Ibu Guru tulis surat, mulai besok kamu tidak usah sekolah, nak. Kamu katanya sekolah di rumah saja karena kau pintar. Tapi alani otona. Ngabuk dan mampu di guru natong mengajar. Alani otona, budi buka mu cerita di. Alani otona, ibarat surat, kang mampu behani mengajar. Jadi ijabu mengajar. Jadi mulai ima adong homeschool. Homeschooling itu sekolah rumah. Mulai saat itulah itu ada. Diajar omak nama si Thomas Alva Edison dijabu. Tapi omaknya sudah guru. Ada menyerahi mana? Guru bisa menyerah. Dosen bisa menyerah mengajar anak-anak kita, tapi orang tua tidak boleh menyerah mendidik anak-anaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang terjadi? Diajar oleh mamanya si Thomas Alva Edison. Diajar dari seperti yang tadi dibilang otaknya adalah otak dengkul, tapi mamanya tidak menyerah. Sampai akhirnya dia adalah orang yang menemukan profesor luar biasa. Kita semua berjasa kepada Thomas Alva Edison yang sudah dipulangkan dari bangku sekolah karena bodoh. Tapi karena orang tua tidak mau menyerah. Karena orang tua menganggap Thomas Alva Edison adalah aset yang paling berharga yang harus diasah seperti berlian. Berlian itu tidak akan bisa pernah mengkilat kalau tidak diasah. Diasah terus. Akhirnya apa yang terjadi? Thomas Alva Edison menjadi sumber kekayaan. Ketika mau meninggal mamanya Thomas Alva Edison, dia belum tahu bahwa dia itu dulu murid yang dipulangkan karena bodoh. Tapi ketika mamanya meninggal, mamanya simpan bajunya. Ternyata di antara baju-bajunya diselipkan kertas yang dulu. Lalu ketika Thomas Alva Edison mau mengenakan baju kesayangan mamanya dari lemari, dia lihatlah surat yang dulu sudah kusam. Baru dia baca surat itu. Yang isinya guru di sekolah menyerah angkat tangan untuk mendidik karena bodohnya Thomas Alva Edison. Dan saat itu Thomas Alva Edison menangis tidak habis-habis. Sampai begitu rapatnya mamanya menutup rahasia kelemahan anak. Begitu hebatnya mamanya menutupi kekurangan anaknya yang bodoh saat itu, sehingga dia menjadi orang yang brilian. Inilah orang tua yang tidak mau menyerah. Dia sadar anak itu adalah aset yang paling berharga dan tak ternilai. Jadi setiap kita beli lampu, itu sudah ada fee kepada Thomas Alva Edison dan keturunan. Karena dia adalah Nah, sama dengan keluarga Manoah. Dia bergumul, apa yang harus kami buat, bagaimana kami harus cara mendidik, bagaimana supaya dia hidup menurut hukum Tuhan. Jadi tugas terberat seorang papa dan mama lebih dari sekedar memberi dia makan dan minum. Tugas terberat seorang ayah dan ibu lebih dari sekedar dia menyekolahkannya. Memang memberi makan itu berat, memberi makan anak. Itu lu beda dana, semua dana dihami. Borak ada mengalir mangan. Aturannya satakar bodoh dihami dua do inapta. Nunggal itu tambah pasukan bagai wikon minimal 2 takar sehari mangalopah kan beban. So ini beban rumah sekolah beban. Harus kita sekolahkan dia. Mulai dari TK, SD bahkan sampai perguruan tinggi. Sekolahkan setinggi-tingginya seperti falsafah orang Batak. Ikon dorupa sekolahon satu botibuna olak nina tolak gogoti. Sekolahkan anak-anak kita. Jangan menyerah. Biarkan orang kita nggak pernah ganti baju. Biarkan orang bilang nggak pernah kita beli baju baru Natalan. Sebagai orang tua, nggak apa-apa, yang penting anakmu sekolah.
Karena itu adalah aset yang akan kelak engkau terima hasilnya. Jangan putus asa ketika melihat anak-anak kita sedang mengalami kesulitan. Manoah pun bergumul, bagaimana supaya kelak anak yang dianugerahkan Tuhan itu, dia hidup benar. Lebih dari sekedar menyekolahkannya, lebih dari sekedar memberi dia makan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi bagaimana dia supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia memiliki kerinduan agar anak ini tidak salah urus. Ai aset HP boleh salah urus. Ai sigel. Adong dodong aku tadi sewina gudang. Alaya lah salah urus anak buana. Hancur di bahkan terbakar. Gabi stresi mah. Jadi dan jangan sampai anak-anak kita salah urus, kurang perhatian. Makanya dikasih rambu-rambu, jangan sampai engkau beri sesuatu, disebut tadi, jangan sampai dia memakan sesuatu yang haram. Jangan kita beri dia penghasilan yang bukan bersumber dari cara yang benar. Sedangkan Manoah dan istrinya orang yang baik-baik, orang yang terus bergumul menuntun anak ini ke jalan Tuhan. Manoah hari-harinya doa dan tangisnya anak. Jadi saya pun tidak ada tangis saya yang lebih seru selain mendoakan anak-anak. Engkau kari jodoh, nggak biasa di gudang kesulitan. Jadi tangis ini bagaimana dulu ya iba sulit menghadapi karijo, ya tangis sekedar doang. Alai bulu menggumuli anak-anak, apalagi dalam pergumulan dan orang. Wih, sesuatu sikap doni hilang antum. Allah memang itulah curahan hidup kita. Itulah totalitas hidup kita setelah Tuhan. Nah, Manoah dan istrinya sudah berupaya maksimal mendidik anaknya Simson sesuai dengan pesan-pesan Tuhan tadi. Tetapi Simson juga masuk kategori anak yang gagal. Sempat gagal. Anaknya kan namanya Simson, lahir dari pergumulan yang panjang, lahir dari doa-doa yang bertalu-talu, yang tidak putus-putus. Tetapi setelah dia lahir, dia dituntun, dibina, sampai dia dewasa, dia masih anak yang taat. Tetapi kenapa dia bisa gagal? Nah, ini yang saya ingin beri. Kalau ada di sini orang yang masih muda, catat baik-baik ini. Yang pertama, beberapa alasan Simson menjadi anak yang gagal. Kalau kita lihat di pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Hakim-hakim pasal 14 ayat yang ketiga. Kalau ada anak muda yang bisa baca. Ada yang bisa baca? Yang merasa masih muda, muda-mudi maksudnya. Ada? Ayo, enggak apa-apa. Yang merasa muda-mudi aja. Oke, tidak ada yang merasa muda-mudi, saya baca. Saya masih muda-mudi. Pasal 14 ayat yang ketiga. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya atau memberi nasihat kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan, anak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Alasan yang pertama Simson menjadi orang yang gagal setelah dewasa karena mulai tidak mendengarkan nasihat. Jadi sehebat apapun orang tua berdoa, berupaya, tapi kalau anak-anak sudah mulai di luar kontrol orang tua, sudah tidak mau lagi dengar-dengaran, itu adalah pertanda cikal bakal akan hancur. Karena itu jangan pernah remehkan nasihat papa dan mama. Ini ada live, ada direkam, semua banyak orang mendengar. Hai saudara siapapun, jangan pernah abaikan nasihat papa mamamu. Jangan engkau anggap remeh nasihat orang tuamu.
Ketika engkau mulai menganggap remeh, engkau sedang berada di pintu kehancuran, di pintu gerbang malapetaka. Simson yang begitu hebat menjadi nasirnya Tuhan, anak yang dijanjikan Tuhan, dia menjadi hancur karena mulai tidak mendengarkan nasihat. Alasan yang kedua, kenapa Simson menjadi orang yang gagal, kita baca pada pasal 14 ayat yang pertama. Pasal 14 ayat yang pertama, kalau ada masih yang merasa muda. Demikian firman Tuhan. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Palestina. Oke, alasan yang kedua kenapa Simson mulai menjadi anak yang gagal, karena Simson mulai hidup dalam pergaulan buruk. Mulai masuk dalam komunitas yang salah. Karena itu sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, kalau kita ada tiap hari di komunitas yang salah, di komunitas pemabuk, di komunitas pencemooh, di komunitas yang hancur-hancuran, cepat atau lambat kita akan terkikis. Kebaikan kita, kesalehan kita akan mulai tergerus. Simson mulai bergaul dengan orang-orang Filistin, orang-orang yang tidak taat agama, orang-orang yang tidak mau dengar-dengaran sama orang tua, orang yang tidak mau pusing, mau jam berapa pergi, jam berapa pulang ke rumah, tidak menentu hidupnya. Bahkan orang yang bergaul dengan sembarang orang. Akhirnya kebaikan-kebaikan Simson mulai terkikis. Terus makin kehancuran makin mendekat. Dia belum hancur, belum. Tapi kehancurannya sudah makin mendekat. Makin mendekat. Karena dia tidak segera kembali kepada jalan Tuhan. Dia tidak segera kembali kepada komunitas yang benar. Dia tidak segera kembali kepada nasihat orang tua. Masih lanjut lagi pada ayat yang alasan Simson yang ketiga kenapa dia menjadi orang yang gagal. Pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Kalau ada yang merasa orang tua boleh baca. Pasal 14 ayat yang kedua. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Palestina. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Nah, alasan yang ketiga kenapa dia menjadi orang yang gagal, karena Simson salah dalam menentukan jodoh. Tahapan yang pertama tadi sudah tidak mau dengar nasihat. Yang kedua, mulai dia ada di dalam komunitas yang salah, pergaulan yang salah. Yang ketiga, mulai dia salah menentukan pasangan hidup. Pasangan hidup itu sangat penting loh, karena pasangan hidup bukan untuk seminggu, setahun, atau 5 tahun. Pasangan hidup itu setia sekata sampai ajal menjemput. Puji Tuhan. Karena itu jangan main-main. Yang muda jangan, hai nona-nona, jangan lihat tebal dompetnya laki-laki. Yang perempuan juga jangan juga lihat hanya karena gantengnya laki-laki, atau karena dia naik motor, naik kereta RX King. Yang laki-laki juga jangan hanya engkau lihat cantik parasnya wajahnya. Itu nomor sekian. Yang paling utama itu harus dengar seperti nasihat orang tua, seiman, yang bisa sama-sama ke rumah Tuhan. Karena ketika kita ajak keluarga kita sama-sama ke rumah Tuhan, kita sama-sama sebenarnya telah berada di dalam kandang yang benar, di dalam komunitas yang benar. Karena firman Tuhan itu akan terus membagari kita siang dan malam. Firman Tuhan yang kita dengar setiap ibadah, setiap hari Minggu, itu akan memagari kita dari serangan si iblis, si jahat, yang tiap hari dikatakan dalam kitab Petrus, ia seperti singa yang mengaum, ingin menerkam yang bisa diterkam. Jangan sampai salah menentukan pasangan. Pesankan bapak-bapak, mama-mama semua, pesankan kepada anak-anakmu bahwa jangan sampai mereka salah menentukan pasangan hidup. Karena apabila salah menentukan pasangan hidup,
maka nasibnya nanti akan malapetaka. Lihat nanti Simson, beruntun terus kesalahan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau bisa dibuat sebuah film baru, film Kristen, dengan judul Suami Tewas di Tangan Istri. Itulah kisah Simson. Bukan hanya itu, alasan Simson menjadi orang yang gagal bukan saja karena dia salah menentukan pasangan hidup, tetapi mari kita buka dalam pasal 14 ayat 20. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Iya, jadi tadi istrinya yang orang Filistin tadi dikasih si Simson, istrinya itu kepada siapa? Hah? Kepada pengiring, itu bahasa ajudannya. Jadi tadi kan dia sudah salah menentukan jodoh. Karena dia salah menentukan jodoh, dia tidak menghormati jodoh itu. Akhirnya jodohnya itu, istrinya itu dia kasih kepada, bahasa saya ini mulai mempermainkan nikah, mempermainkan kekudusan keluarga. Bahaya. Masih bagian yang keempat, dia mulai mempermainkan nikah karena dia memberi istrinya kepada ajudannya. Masih lanjut pasal 16 ayat 1. Pasal 16 ayat 1, ada yang bisa baca cepat? Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Nah, mulai terus bertambah banyak kejahatan. Mulai dia bermain perempuan sembarang. Pergi mengambil perempuan sundal. Perempuan itu perempuan jalanan maksudnya. Coba, mulai tadi tidak menghargai nasihat, pergaulannya mulai buruk. Kemudian dia salah menentukan jodoh. Dia kira jodoh itu hanya seminggu sebulan. Dia bosan, dia tinggalkan, dia kasih ke ajudannya. Setelah itu, mulai dia bermain perempuan jalan, perempuan sundal. Bukan hanya itu, masih lanjut. Pasal 16 ayat 4. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Siapa namanya? Delila. Namanya bagus. Namanya bagus kan? Delila. Tapi dikatakan di sini, sesudah itu, setelah tadi dia bermain sembarang, sesudah itu Simson jatuh cinta pada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Kira-kira saya mau tanya ini, Abigail do jual mabu jatuh cinta teh? Kira-kira 3 hari do? Akan awal saya jatuh cinta, nah perjolina king jatuh cinta toh disuruh makna buat mainna. Allah mau rohak jatuh cinta, holong rohak putusina. Sih holong rohak. 3 hari lu bujol jatuh cinta norak. Belajar ya toh. Hati-hati jangan atas nama cinta. Jangan memperalat cinta. Karena orang dunia bilang cinta itu Buta. Nah, katanya kalau cinta itu buta, tidak kenal agama, tidak kenal apa. Bukan, bagi kita cinta itu bukan buta. Cinta itu jelas. Jangan peralat cinta. Semua nanti kau cintai. Iya, kau cinta sana, kau cinta sana. Lebih bagus seperti lagu yang mana itu, Beta Jaga itu. Ada pasti yang tahu itu lagu. Beta Jaga apa? Janji. Nah, Beta janji jaga gitu. Kira-kira begitu. Saya hanya pernah dengar anak-anak muda nyanyi. Jangan, hati-hati, jangan peralat kata cinta. Tapi temukan itu di dalam Tuhan. Pastikan itu dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, minta tanda. Jadi ini pesan kepada anak-anak kita, supaya mereka jangan salah. Karena kita tidak ingin melihat aset yang paling mahal ini hancur. Generasi yang paling
mahal ini pecah. Karena di perkotaan sangat tingkat perceraian, tingkat kehancuran rumah tangga itu tinggi. Terlalu banyak pekerjaan kami hamba Tuhan yang di kota untuk menyelesaikan rumah tangga yang pecah, yang retak, yang bubar. Ternyata dimulai dari cara pandang yang salah soal cinta. Salah cara pandang soal jodoh. Apa yang terjadi walaupun dia tadi nasir Allah, Simpson ini adalah anak perjanjian yang hari-harinya didoakan papa mamanya sampai dia dewasa. Tapi karena dia salah langkah. Tahapannya tadi kan sudah lihat, ada 4 tahapan kesalahan. Apa tahapan kesalahan yang pertama? Hah? Mulai tidak mendengar nasihat. Yang kedua, pergaulan yang salah. Yang ketiga, salah menentukan jodoh. Yang keempat, mempermainkan nikah. Apa yang terjadi? Maka dia mati tewas di tangan Delila. Istri yang dia bilang karena cinta, karena jodoh, karena sayang. Oh, kau dimakan sama cintamu. Dia meninggal di tangannya si Delila. Pura-pura disayang, tidur dia di pangkuan si Delila. Kamu pelase, orang Papua bilang kamu pelase itu tipu-tipu. Pura-pura dia disayang, tidurlah sayangnya. Ditidur-tidurin si Delila dia kan? Delila bobokkan. Rupanya supaya dia disembelih, supaya dia dibunuh. Karena itu kita semua, siapapun kita, yang punya anak, ingatkan. Katakan kepada dia, engkaulah aset, engkaulah harta, engkau perlu jaga diri. Bentengi hidupnya dengan doa, bentengi hidupnya dengan firman. Jangan pernah jemu-jemu menanyakan keadaannya, menanyakan kesehatannya, menanyakan hidupnya, ibadahnya, ibadah enggak dia. Anak saya walaupun perempuan jauh di Amerika, itu paling tidak sekali 2 hari saya WA. Dan saya setiap hari Sabtu saya ingatkan ibadah besok. Hari Minggu saya tanya tadi ibadahnya di mana. Bagian dari perhatian kebaik kita kepada aset yang paling mahal. Karena kelak mereka akan menghasilkan lebih daripada sawit, lebih daripada apapun. Miliki dan jaga terus aset yang paling mahal itu, yaitu anak-anak kita. Dia akan memberi kita kebahagiaan kelak. Dia akan memberi kita berkat dari sukacita kelak. Jangan putus asa kalaupun saat ini dia sedang menghadapi benturan. Kalaupun saat ini sedang menghadapi banyak benturan hidup, benturan ekonomi, bahkan mungkin benturan perjalanan. Yakinkanlah dan jangan pernah putus asa menasihati. Dia pada waktunya akan seperti berlian, menghasilkan, bukan saja menghasilkan, tetapi menjadi kebanggaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.